Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar untuk kita semuanya. Nah, kita akan mempelajari operasi bilangan bulat ya hari ini. Nah, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat ini ada dua macam, yaitu bilangan bulat positif dari 1, 2, 3, 4. Kemudian ada bilangan bulat negatif, itu mulai negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, pada garis bilangan ini, ya ini garis bilangan namanya, semakin bergeser ke kanan nilainya semakin besar. Dari negatif 4 dan negatif 3 itu lebih besar negatif 3, negatif 2 dan negatif 3 itu lebih besar negatif 2, negatif 1 dan negatif 2 itu lebih besar negatif 1 dan seterusnya. Sebaliknya semakin ke kiri nilainya semakin kecil ya. Negatif 1 ini lebih kecil dari 0 ya. Walaupun ini ada angkanya 1, tapi ini sebetulnya lebih kecil dari 0. Negatif 2 itu lebih kecil dari negatif 1 dan seterusnya. Nah, setelah kita mengenali garis bilangan ya, kita mau mencoba untuk mempelajari operasi bilangan bulat, yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian ada pembagian, ada perkalian juga. Nah, sekarang operasi bilangan untuk yang pertama yaitu penjumlahan ya. 3 ditambah 1, di sini ada 3 ditambah 1, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan garis bilangan. Syaratnya adalah ketika itu ditambah dengan bilangan positif, maka nanti akan semakin bergeser ke kanan. Ketika nanti ditambah dengan bilangan negatif, maka nanti akan bergeser ke kiri. Contohnya ini nomor 1 ya. 3 ditambah 1. Nah, posisi 3 di sini. Jadi dimulai dari 0 dulu ya. Dari 0 dulu. 1 2 3. Nah, kemudian ditambah dengan 1. Ditambah 1 berarti karena 1 ini positif ya, tidak ada tandanya negatif, maka semakin bergeser ke kanan, melangkah satu lagi ke kanan. 1. Nah, hasilnya berapa? 4. Nah, berarti ini jawabannya adalah 4. Kemudian nomor 2 ada 2 ditambah negatif 5 ya, negatif 5. Ini harus dikurung, antara tambah dengan negatif ini harus dikurung ya, harus dipisah. 2 ditambah negatif 5. 2 di mana? Di sini. Kita hitung dulu dari sini. 1 2 di sini ya. Kemudian ditambah negatif 5. Karena ditambah dengan negatif, maka nanti melangkahnya bukan ke kanan tapi ke kiri. Jadi dari 2 ini melangkah 5 langkah ke kiri. 1 2 3 4 5. Jadi posisi terakhir di negatif 3. Jadi 2 ditambah negatif 5 adalah negatif 3. Nah, ini positif 4. Ingat, untuk positif itu tidak perlu ditambah, diberi tanda plus atau tambah ya di sini. Tapi biarkan saja. Kalau negatif itu diberi tanda negatif atau kurang seperti ini ya. Kemudian berikutnya negatif 3 ditambah negatif 1. Negatif 3 ini posisinya di sini. Nah, kita hitung dulu dari 0 ya. Dari 0 dulu, negatif 3. 1 2 3. Nah, jadi posisi terakhir di sini negatif 3. Kemudian ditambah dengan negatif 1. Karena ditambah dengan negatif 1, maka bergesernya semakin ke kiri satu langkah. 1. Berarti ke negatif 4. Berarti ini jawabannya adalah negatif 4. Kemudian ada negatif 4 ditambah dengan 7. Negatif 4 di mana? Di sini. Jadi dari 0 ini ya. 1 2 3 4, negatif 4 ya. Di sini negatif 4. Kemudian ditambah dengan 7. Berarti karena ditambah dengan bilangan positif, maka ini nanti bergeser ke kanan sejauh 7 langkah. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti di sini. Nah, berapa? 3. Ini positif ya. Nah, dari sini kita bisa membuat kesimpulan, karena nanti untuk menghitung ini kita tidak mungkin menggunakan garis bilangan, karena garis bilangannya kalau 8 sampai negatif 11, negatif 12, negatif 25 atau mungkin nanti sampai ratusan ya, kita tidak mungkin mau menggunakan garis bilangan. Nah,
kita dapat membuat kesimpulan dari sini. Ini positif 2, ini negatif 5 ya. Sekarang kita abaikan tandanya. Ini sebetulnya tandanya positif, ini tandanya negatif. Kita abaikan ini tandanya. Nah, sekarang kita lihat setelah ini tandanya kita abaikan atau tidak kita hiraukan sama sekali ya, seperti ini, jadinya angka berapa itu? Angka 5. Ini tetap 2 karena positif tidak ditulis. 2 dan 5 ini lebih besar mana? Lebih besar 5 ya. Nah, lebih besar 5. 5 ini sebagai bilangan negatif. Yang lebih besar adalah 5, tapi 5 itu sebagai bilangan negatif walaupun nilainya lebih kecil karena kita tadi mengabaikan tandanya yang ada di sini ya. 5 ini lebih besar tapi sebagai bilangan negatif. Maka nanti hasilnya adalah harus negatif. Nah, kemudian angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. 5 dikurangi 2 berapa? 3. Nah, jadi hasilnya negatif 3. Kalau ini negatif ditambah negatif mudah saja, seperti positif tambah positif langsung positif. Nah, negatif ditambah negatif berarti ya negatif 3 ditambah negatif 1 ya langsung negatif 4. Tandanya tetap negatif, langsung dijumlahkan saja. Sama dengan ini, tandanya positif ditambah dengan tandanya positif ya hasilnya positif, langsung dijumlahkan saja. Nah, sekarang negatif 4 ditambah 7. Nah, sama dengan yang ini tadi, kita abaikan dulu ini tandanya sebagai bilangan negatif, ini sebagai bilangan positif. Jadi hanya tinggal 4 dan 7. 4 dan 7 ini nilainya lebih besar mana? 4 dan 7 ya. Kita tanpa kita melihat ini tandanya sebagai negatif ya. Negatif 4 dan 7 itu lebih besar 7. 7 ini sebagai bilangan positif. Maka nanti hasilnya harus positif. Tapi tidak perlu ditulis di sini positif gitu, tidak perlu ya. Nah, kemudian angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. 7 dikurangi 4, 3. Nah, selesai. Yang ini juga demikian. Ini ada 8, ini ada negatif 11. Nah, kita abaikan dulu tandanya negatif maupun positifnya. 11 dan 8 ini lebih besar 11. 11 ini bilangannya negatif. Ya, 11 sebagai bilangan negatif. Maka hasilnya harus negatif. Ketika dijumlahkan hasilnya harus negatif. Nah, negatif berapa? Ya tinggal 11 dikurangi 8. 11 dikurangi 8 berapa? 3. Ini tidak perlu menggunakan garis bilangan lagi karena garis bilangannya terlalu panjang nanti kalau kita gunakan. Kemudian ini ada negatif 12 ditambah negatif 13. Nah, mudah, kalau negatif dengan negatif ya sudah pasti hasilnya negatif, langsung dijumlahkan saja angkanya. 12 ditambah 13 25. Nah, kemudian ini negatif 25 ditambah 5. Ini 25 sebagai bilangan negatif, ini 5 sebagai bilangan positif. Kita abaikan tandanya negatif maupun positifnya. Ini bilangan 25, ini 5. 25 dan 5 itu lebih besar mana? Lebih besar 25. Nah, berarti 25 ini lebih besar dan dia sebagai bilangan negatif. Maka hasilnya harus negatif juga. Negatifnya berapa? Nah, kita hitung. Angka yang besar kita kurangi dengan angka yang kecil. Ini tadi yang besar kan 25, yang kecil kan 5. Berarti 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Nah, udah jadi beres. Nah, jadi itu ya. Nah, kita abaikan tanda-tanda yang ada di depannya ini, negatif maupun positifnya. Kemudian kita cari angka yang lebih besar. Itu sarannya kalau penjumlahan ya, penjumlahan seperti ini. Nah, yang kedua, kita akan pelajari tentang pengurangan. Pengurangan. 3 dikurangi 1. Pengurangan ini bisa disebut juga dengan penjumlahan dengan bilangan negatif ya. Jadi 3 dikurangi 1 itu sama dengan 3 ditambah negatif 1 ya. 3 ditambah negatif 1. Seperti tadi ketika ada penjumlahan ini kan sudah jadi penjumlahan seperti yang atas ini tadi kan, seperti yang atas ini tadi ya kan. Nah, 3 ditambah negatif 1. Nah, ini penjumlahan dengan bilangan negatif. Nah, seperti yang tadi, bagaimana caranya? Ini 3, ini 1. Lebih besar mana? Lebih besar 3. 3 ini bilangan positif, maka nanti hasilnya harus positif. Angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. 3 dikurangi 1 sama dengan 2 positif.
3. Kemudian 4 dikurangi 3 berarti sama dengan 4 ditambah negatif 3. Yang besar mana ini? Ya, yang besar 4 ya. Berarti nanti 4 ini sebagai positif, hasilnya harus positif. Kemudian 4 dikurangi 3 karena 4 lebih besar. 4 dikurangi 3 1. Kemudian ada 2 dikurangi dengan 5. Berarti ini sama dengan 2 ditambah negatif 5. Nah, ini lebih besar mana antara 2 dan 5? 2 dan 5 lebih besar 5. 5 ini sebagai bilangan negatif jadinya ya. Nah, 5 sebagai bilangan negatif, maka hasilnya harus negatif. Negatif berapa? Ya, yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. 5 dikurangi 2 berapa? 3. Jadi hasilnya negatif 3. Terus berikutnya, nah ini negatif 3 dikurangi 1 berarti ya sama dengan negatif 3 ditambah negatif 1. Nah, seperti yang di atas tadi, kalau negatif tambah negatif ya sudah langsung saja negatif 4. Negatif 7 dikurangi 13 sama dengan negatif 7 ditambah negatif 13. Berapa? Langsung saja negatif 20. Nah, kemudian ada 5 dikurangi 36. Nah, ini apa bisa 5 dikurangi 36? Ini lebih kecil, dikurangi besar nggak bisa. Biasanya seperti itu dulu. Kalau kelas 2 mungkin seperti itu, tapi kalau kelas 6 ini bisa. Nah, ini sama dengan 5 ditambah negatif 36. Nah, ini 5, ini 36. Lebih besar mana? 36. 36 negatif atau positif? Negatif, berarti jawabannya nanti harus negatif. Nah, kemudian yang besar dikurangi dengan yang kecil. 36 dikurangi 5 berapa? 31. Jawabannya adalah negatif 31. Kemudian ada lagi 11 dikurangi negatif 14. Nah, ini 11 dikurangi negatif 14 berbeda dengan yang ini tadi. Kalau ini tadi langsung 5 dikurangi 36, negatif 7 dikurangi 13. Ini 11 dikurangi negatif. Nah, kalau ada tanda seperti ini sebetulnya sama artinya dengan dijumlahkan ya. Ini kita hilangkan, ini kita hilangkan, ini ganti tambah. Jadi kalau ada seperti ini itu sama dengan soalnya seperti ini, 11 ditambah 14. Gitu. Kalau dikurangi dengan negatif itu sama dengan ditambah saja. Nah, mudah ini. 11 ditambah 14 adalah 25. Nah, kemudian ini negatif 9 dikurangi negatif 20. Berarti ini sama dengan ini kita hilangkan jadi tambah gini kan. Negatif 9 ditambah 20, bukan lagi ditambah negatif 20 ya, karena kita hilangkan ini. Keduanya ini kita hilangkan, kita gabungkan di sini jadi tambah. Nah, negatif 9 ditambah 20 sama dengan berapa? Nah, ini 9 negatif, ini 20 positif. Lebih besar mana? 20 atau 9? 20, berarti hasilnya positif. Kemudian yang besar dikurangi yang kecil, 20 dikurangi 9, 11. Ini hasilnya. Nah, sekarang operasi yang berikutnya adalah perkalian dan pembagian ya. Perkalian dan pembagian. Ketentuan perkalian dan pembagian ini adalah syarat. Ada syarat yang harus dipenuhi. Ketika nanti ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya harus positif. Ketika ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya harus negatif. Ketika ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya harus positif. Ketika ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya harus negatif. Jadi kalau yang dikalikan ini bilangannya sama-sama negatif atau sama-sama positif, hasilnya positif. Tapi kalau yang dikalikan ini beda, positif dengan negatif atau negatif dengan positif, maka hasilnya harus negatif. Itu saja kuncinya. Nah, kemudian mengalihkannya ya sama dengan mengalihkan bilangan seperti biasanya. 3 ini positif, 4 positif, berarti hasilnya harus positif. Ya, ini positif kali positif harus positif. 3 kali 4 berapa? 12. Berarti ini positif 12.
Kemudian ini ada 3 positif kali negatif 4, berarti positif kali negatif. Positif kali negatif harus negatif karena beda kan. Positif kali negatif harus negatif. Berarti jawabannya ini harus negatif. Nah, negatif berapa? Ya 3 kali 4. 3 kali 4 berapa? 12. Kemudian ada negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif sama-sama negatif, berarti hasilnya positif. Tidak perlu ditulis ya positifnya. Nanti kamu tulis seperti ini. Nah, ini jangan salah, tidak perlu ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. Terus 3 kali 3 9, berarti positif 9. Kemudian ini ada negatif kali positif. Negatif kali positif hasilnya harus negatif karena berbeda, jadi harus negatif. Negatif 3 kali 4 adalah 3 kali 4 berapa? 12. Nah, demikian jadi nanti untuk pembagian juga sama seperti itu ya. Untuk pembagian juga sama seperti itu. Contohnya saya kasih contoh yang pembagian ya. Misalkan seperti ini ya. 15 dibagi 3 sama dengan, nah positif dibagi positif hasilnya ya positif. 15 dibagi 3 5. Kemudian ada 15 dibagi negatif 3, hasilnya ini positif ini negatif, hasilnya harus negatif. 15 dibagi 3 5. Kemudian ada juga yaitu negatif 15 dibagi negatif 3. Negatif 15 dibagi negatif 3. Negatif sama negatif hasilnya positif. 15 dibagi 3 5. Jadi positif 5. Kemudian ada lagi negatif 15 dibagi 3. Negatif dibagi positif, hasilnya harus negatif. 15 dibagi 3 5. Nah, ini matematika cukup mudah dan sangat menyenangkan sekali ya. Nah, jadi untuk pembelajaran pada kali ini cukup sekian saja. Ada kekurangannya nanti bisa chat ke saya ya di 0822 2864 5070. Dah, itu aja. Terima kasih. Ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.